Hai, balik lagi di channel Bang Anim. Di channel ini kita akan membahas alur-alur cerita yang pastinya keren-keren dong. Buat kalian semua yang belum join bareng channel ini, kalian bisa langsung join channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung kita masuk alur ceritanya aja. Swing! Cerita berlanjut dengan memperlihatkan saat ini pelayan Shuo sedang mendekati seorang penipu yang sedang menjual giok. Seperti yang kita ketahui di episode sebelumnya, bahwa pelayan Shuo berkata bahwa batu giok yang dijual oleh pedagang itu adalah palsu. Pelayan Shuo pun berkata kepada penjual tersebut bahwa dia dapat membuktikan jika benda itu memang palsu. Mendengar hal tersebut, sontak membuat penipu ini naik pitam. Dia pun berkata kepada Shuo, bukti apa yang dia miliki, sehingga berkata kalau barangnya ini palsu. Penipu ini pun malah mencoba merendahkan Shuo Fan. Dia berkata bahwa pelayan Shuo hanya membual. Dan penipu ini pun bersikeras bahwa semua barang yang dia jual adalah asli. Dengan ketenangannya, pelayan Shuo pun menantang penjual itu untuk bersama-sama membuktikannya. Pelayan Shuo sekarang sudah membawakan cairan istimewa untuk membuktikan keaslian dari barang tersebut. Kemudian di sini untuk membuktikan perkataan dari pelayan Shuo, penipu itu akan mencoba memasukkan batu giok tersebut ke dalam cairan itu. Dan setelah batu giok itu dimasukkan ke dalam air tersebut, tak diduga batu giok tersebut memberikan reaksi. Tiba-tiba saja batu giok itu mengeluarkan cahaya-cahaya merah. Penipu yang melihat kejadian tersebut auto kaget. Kenapa batu itu bisa berubah seperti ini? Tak disangka, air yang asalnya berwarna bening itu pun bisa tiba-tiba berubah warna. Di sini pelayan Shuo pun mencoba menjelaskan bahwa jangan kaget, karena sedari awal batu giok ini adalah tiruan. Jadi jika batu ini dimasukkan ke dalam cairan tersebut, maka warnanya akan pudar. Kemudian pelayan Shuo mengambil batu tersebut dan berkata pada si penipu, kalau nona tersebut berkata benar bahwa batu ini memang palsu. Penipu yang ketahuan akal bulusnya pun gak bisa berbuat apa-apa, karena triknya sudah terbongkar. Lalu tiba-tiba terlihat batu melayang ke arah si penipu. Hal tersebut membuat si penipu marah dan bertanya siapa yang berani melampar batu kepada dia. Ternyata ketika si penipu menoleh ke arah belakang, banyak sekali warga yang begitu marah kepada si penipu. Dan alhasil penipu tersebut langsung dihakimi warga. Sebelum penipu itu pergi, dia berkata kepada pelayan Shuo bahwa dia tidak akan melepaskannya. Nona cantik yang saat itu sempat berdebat dengan si penipu, dia sangat berterima kasih kepada pelayan Shuo karena telah membantunya dalam membuktikan kebenaran dari batu giok tersebut. Pelayan Shuo pun bertanya kepada nona itu, apakah sebenarnya nona tersebut ingin membeli barang palsu itu, walaupun hanya seharga 3 batu spiritual saja? Sambil pergi meninggalkan pelayan Shuo, nona itu pun menjawab bahwa dia tidak akan membeli barang tersebut, melainkan hanya ingin memberitahu semua orang nilai dari barang tersebut. Saat nona itu pergi, nampak pelayan Shuo menyadari bahwa nona tersebut memiliki mata yang berbahaya. Untung saja MC kita yang satu ini segera mengetahuinya. Kemudian pelayan Shuo pun menyuruh Lao Pang untuk segera kembali ke penginapan. Tapi sebelum itu pelayan Shuo hendak meminjam beberapa batu spiritual kepada Pang, karena ada sesuatu yang harus dia lakukan. Akhirnya Luo Pang pun memberikan batu spiritualnya sambil meratapi dompetnya yang menjadi kosong. Sin pun berpindah. Terlihat saat ini pelayan Shuo sedang berjalan sendiri di gang sempit di dalam kota. Rupanya pelayan Shuo hendak menemui penipu yang tadi diusir warga. Di sini penipu itu sedikit heran. Untuk apa? Pelayan Shuo mencarinya.
Dan berani sekali pelayan Shuo mencari dia. Ternyata, pelayan Shuo mencari penipu itu untuk melakukan sebuah bisnis. Nampaknya, pelayan Shuo ingin membeli batu giok tersebut dengan harga 10 batu spiritual. Mendengar hal tersebut, sontak membuat penipu itu sedikit bingung. Kenapa pelayan Shuo ingin membeli batu giok itu seharga 10 batu spiritual saja? Di sini penipu itu bertanya pada pelayan Shuo, kenapa dia ingin membeli batu giok tersebut? Padahal pelayan Shuo sendiri pun tahu bahwa batu giok itu palsu. Pelayan Shuo pun menjawab, walaupun giok itu palsu, rupanya masih bermanfaat untuk pelayan Shuo. Karena menurutnya, jika berada di tangan pelayan Shuo, benda itu bisa dijual dengan harga mahal. Mendengar penjelasan dari pelayan Shuo, si penipu itu mulai mengerti apa yang diinginkan pelayan Shuo. Tapi sayang sekali, respon yang diberikan penipu itu di luar dugaan. Nampaknya karena kejadian di tengah kota yang menimpa dirinya, penipu ini enggan menjual benda tersebut dengan harga 10 batu spiritual. Pelayan Shuo pun mencoba melakukan negosiasi. Dengan bertanya berapa harga yang penipu itu inginkan, penipu itu menjawab bahwa yang dia inginkan adalah nyawa pelayan Shuo. Seketika itu pelayan Shuo dikepung oleh anak buah penipu tersebut. Melihat hal itu, pelayan Shuo masih terlihat santuy. Dia berkata kepada penipu bahwa dia dengan tulus ingin melakukan bisnis ini. Namun nampaknya, penipu ini masih belum terima dengan kejadian yang menimpanya. Karena ulah pelayan Shuo, bisnisnya hancur. Dan sekarang penipu itu hanya ingin nyawa pelayan Shuo saja. Seketika itu, para anak buah penipu tersebut melesat ke arah pelayan Shuo. Namun mereka semua kaget. Mereka gak sadar apa yang sebenarnya terjadi. Tiba-tiba saja, para anak buah penipu tersebut dibuat tak berdaya. Dan pelayan Shuo pun seketika tepat berada di hadapan penipu tersebut. Singkat cerita, penipu dan anak buahnya pada meninggoy. Dan batu giok tersebut sudah ada di tangan pelayan Shuo. Scene pun berpindah. Sekarang terlihat pelayan Shuo dan juga Laopang sedang berada di penginapan. Di sini pelayan Shuo meminta Laopang untuk berjaga di depan pintu kamar, agar tidak ada satupun yang bisa masuk. Nampak pelayan Shuo yang saat ini sudah berada di dalam kamar, sedang berfokus pada batu giok tersebut. Di sini pelayan Shuo sedang merasakan energi yang terdapat pada batu tersebut. Dan ternyata batu ini bukanlah sembarang batu, melainkan adalah darah peri. Konon katanya, darah peri adalah darah yang terbentuk setelah 10.000 tahun. Saat batu mineral langka menyerap ribuan darat dan aura langit dan bumi. Dan menurut buku 9 rahasia, darah peri bisa menciptakan senjata yang menakutkan, yaitu Bloody Baby. Akhirnya pelayan Shuo meneteskan darahnya ke darah peri tersebut. Tak disangka, darah peri itu mengeluarkan reaksi. Dan cerita pun to be continue.